Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri bersama dua orang muridnya di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus, tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti dia, Yesus selalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon. Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus pun memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagaimana kita mengenal Allah yang tidak kita lihat? Inilah yang coba kita jawab dari bacaan-bacaan suci, karena memang kita percaya kepada Allah yang tidak pernah kita lihat, apalagi kita jamah. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Beberapa saat lalu saya mengunjungi seorang mantan murid saya waktu di seminari menengah, saat saya menjalankan praktek pastoral pada musim bom Bali 1 itu. Sekarang dia sakit dan tidak bisa melihat. Setiap minggu mungkin 2 kali cuci darah. Satu kali saya datang dan saya panggil. Dia sudah lupa dan tidak mengenal lagi suara saya. Kemudian saya mendekat dan saya lalu memperkenalkan diri. Lalu kemudian dia coba-coba ingat. Dia bilang, "Oh iya, Romo Eman, sorry, saya tadi agak lupa karena sudah lama tidak pernah mendengar suara Romo." Ini adalah salah satu gambaran untuk menunjukkan bahwa tidak mudah mengenal dia yang tidak kita lihat. Dan kita memang tidak bisa melihat di manakah Tuhan yang kita percaya. Tapi kita mau ikut. Itulah yang coba kita maknai dari kisah panggilan Samuel dalam bacaan pertama. Ketika dia masih kecil, dia tinggal bersama Elia. Masih ingat khotbah saya beberapa hari lalu tentang anak itu titipan Tuhan, bukan milik kita. Maka hak milik untuk anak itu Tuhan. Dan itulah yang ditunjukkan oleh orang tua Samuel ketika Hana meminta Samuel di hadapan Allah dengan mengatakan, "Kalau engkau memberikan anak ini, akan kukembalikan kepada Tuhan." Dan memang kemudian setelah itu dia kembalikan Samuel kepada Tuhan dalam bimbingan Elia. Elia itu bukan bapaknya Samuel. Ketika Samuel masih kecil,
dia mendapat panggilan oleh Tuhan atau Yahweh dalam bacaan pertama. Dia tidak mengenal Tuhan, maka ketika mendengar suara itu, dia menuju ke Elia dan berkata, "Bapak, apakah engkau memanggil saya?" "Tidak, anak." Sampai 3 kali. Dan ketika ketiga kalinya ia datang, Elia langsung paham. Elia ini kan utusan Tuhan yang banyak membaca dan mendengar sabda Tuhan. Lalu dia berpikir, oh itu pasti Tuhan yang memanggil. Kalau sampai Tuhan memanggil lagi, kau jawab saja, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dalam bacaan pertama kita mendengar sebuah pernyataan bahwa karena Samuel belum mengenal Allah, maka dia tidak tahu itu panggilan dari Allah, dan juga karena dia tidak pernah mendengar firman. Nah, ini kata kunci. Tidak pernah mendengar firman atau cerita tentang Tuhan yang membuat Samuel tidak tahu kalau itu adalah panggilan Allah. Bapak Ibu, kita percaya kepada Allah, tapi apakah kita betul mengenal Allah? Dalam gereja Katolik, ketika orang mau dibaptis menjadi Katolik, hari ini dia pingin, besok dibaptis. Tidak. Dia harus diajarkan dulu, diperdengarkan sabda Allah dulu, diajarkan dulu, supaya ketika dia sudah mendengar banyak pengajaran, baru dia percaya, karena dari situ dia mengenal Allah. Juga karena kita tidak lihat ini Allah. Apa artinya dari cerita ini? Penting mendengarkan firman Tuhan, penting mendengarkan sabda Allah, supaya kita mengenal Allah yang kita percaya. Selanjutnya, dalam Injil kita mendengar cerita tentang 2 orang murid Yohanes Pembaptis yang memilih mengikuti Yesus setelah mendengar ucapan Yohanes, "Lihatlah anak domba Allah." Mereka sudah lama mendengar cerita tentang Tuhan yang diwartakan Yohanes Pembaptis, tetapi mereka macam masih ragu begitu, karena belum melihat secara nyata mana sih Tuhan yang diwartakan Yohanes. Apalagi Yohanes pernah berbicara, "Aku bukan dia yang kamu nantikan, dia sedang datang ke dalam dunia." Ketika dia datang ke dalam dunia, bahkan untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Mereka penasaran, yang mana sih orangnya? Nah, begitu Yesus datang dibaptis dan sudah dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, dan pada saat itu ada suara dari langit yang mengatakan, "Inilah putra yang kukasihi, kepadanya lah hatiku berkenan." Yohanes langsung menunjuk kepada 2 muridnya, "Lihat, itu anak domba." Pada saat itu kedua orang murid itu meninggalkan Yohanes dan mengikuti Yesus. Lalu Yesus menoleh untuk mengatakan kepada mereka, "Kamu mau ikut saya? Kamu mau cari apa?" Nah, kita ini mau ikut Yesus jadi Katolik. Kita mau cari apa? Ini pertanyaan penting. Kita mau cari apa dari menjadi pengikut Yesus? Yesus bilang, "Marilah dan kamu akan melihat." Jadi Yesus ajak mereka untuk tinggal bersama Yesus. Artinya Bapak Ibu, kita boleh percaya kepada Yesus. Mungkin kita sudah mengenal atau mengetahui Tuhan dari khotbah-khotbah, penginjilan, pewartaan. Tapi biar kita tahu, sabda kalau tidak menjadi daging belum tinggal di antara kita. Itulah inkarnasi. Proses Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ada yang bertanya begini kepada saya, "Romo, gereja Katolik punya reinkarnasi enggak?" Saya bilang, ada. Tapi tidak reinkarnasi seperti pemahaman teman-teman lain. Untuk kita, reinkarnasi adalah peristiwa di mana Tuhan kembali lahir di dalam diri kita. Maka Natal itu sebuah proses inkarnasi untuk mereinkarnasi diri kita, supaya kita dipersatukan kembali dengan Allah. Nah, dalam gereja Katolik, persatuan mesra dengan Allah makin nyata dalam anak domba, yaitu komuni. Itulah kenapa 2 orang murid Yohanes memilih mengikuti Yesus, karena mau lebih dekat dan lebih bersatu dengan Yesus sebagai anak domba. Nah, kita jadi pengikut Yesus itu lebih spesial dalam Katolik. Kenapa? Bukan firman saja yang penting. Kenapa orang Katolik itu kalah jauh kalau bicara pengkhotbah, penginjilan? Karena bukan itu yang lebih penting, tapi persatuan dengan Yesus dalam komuni. Nah, inilah keistimewaan Katolik. Mungkin seringkali saya menceritakan cerita ini kepada kita. Seorang bernama
yang tulis buku Rome Sweet Home, Scott Hahn. Scott Hahn itu seorang pendeta, pengkhotbah kelas kakap di Amerika, dan selama 20 tahun dia belajar kitab suci dan jadi seorang doktor kitab suci. Bahkan secara khusus dia mendalami kitab Wahyu itu selama 20 tahun, dan dia menemukan cerita tentang perjamuan anak domba di surga. Dia bingung, dia tidak paham, padahal dia seorang doktor. Baru dia paham arti dari kata-kata itu ketika dia curi-curi pergi misa di gereja Katolik di salah sebuah katakombe di kapel di Amerika. Dia sebenarnya ikut misa hanya untuk survei, mencari hal-hal yang tidak baik untuk diceritakan dan dikhotbahkan, karena dia pernah mengatakan misa itu penyembahan berhala. Ternyata yang terjadi setelah dia mengikuti misa, dia makin terpesona dan terpikat ketika masuk ke fase-fase sebelum terima komuni. Ketika imam mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Dan sebelum menerima, kita mengucapkan, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lalu terima anak domba. Itu pengalaman pertama yang mengubah dia, yang kemudian membuat dia selama 1 minggu berturut-turut ikut misa harian, padahal dia anti Katolik. Setelah sebulan dia mengikuti misa, kemudian dia menemukan bahwa inilah gereja yang benar, karena menikmati perjamuan anak domba di surga dalam misa. Kemudian ia memutus untuk kembali ke gereja Katolik. Dalam bukunya yang pertama dia menulis seluruh pengalaman itu, Rome Sweet Home, Roma rumahku. Perjamuan anak domba itu misa. Kita bersyukur karena melalui misa kita makin didekatkan dengan Allah. Tuhan sendiri masuk di dalam diri kita melalui komuni. Dan di luar gereja Katolik tidak ada ini Bapak Ibu. Ada perjamuan tapi bukan anak domba. Karena untuk mengubah sebuah hosti jadi tubuh Kristus dan anggur jadi darah Kristus, itu melalui sebuah proses yang namanya doa epiklesis, pencurahan roh oleh tangan kaum tertabis. Itulah yang dimaksudkan oleh Santo Paulus ketika dalam bacaan kedua dia mengatakan, kamu itu telah dibeli dengan darah yang mahal. Maksudnya darah anak domba itu. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan, ya dengar kitab suci, baca kitab suci, dengar khotbah, tapi tidak khotbah sembarang Bapak Ibu. Orang boleh jadi pengkhotbah hebat, tapi apakah dia bisa memaknai itu dalam hidup konkret? Itu yang jauh lebih penting. Makanya dalam gereja Katolik tidak penting pastor berkhotbah dengan hafal kitab suci, karena kitab suci bukan untuk dihafal, tapi untuk dihayati dalam hidup. Itu jauh lebih penting. Boleh kita tidak tahu banyak kitab suci, tapi yang penting kita hidup sesuai dengan ajaran kitab suci. Jadi Santo Paulus bilang, kamu telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah anak domba. Dan semakin sering kita mencicipi anak domba, semakin kita mengenal Tuhan yang kita percaya. Semakin ada sebuah kenyamanan dan kebahagiaan di dalam hati, karena krisis terbesar dalam hidup adalah susah mendapatkan kebahagiaan. Tapi melalui anugerah Ekaristi, kita selalu disupport dan dianugerahi kebahagiaan oleh Tuhan. Kita terima sabda untuk bahagia. Kita terima tubuh Kristus untuk bahagia. Kenapa sebelum menerima kepada kita dibilang, berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Kita terima itu untuk bahagia. Maka menjadi Katolik sebenarnya tidak krisis kebahagiaan. Yang penting kita percaya bahwa dengan mencicipi anak domba, kita bahagia dalam Tuhan. Bukan hanya kebahagiaan di dunia, tapi juga kebahagiaan akhirat. Itu juga jauh lebih penting. Dan akhirnya Bapak Ibu, hal ketiga yang perlu, selain mendengarkan sabda Tuhan, mencicipi anak domba, cara terbaik untuk mengenal Tuhan adalah mengenal Tuhan di dalam diri dan mengenal diri sebagai citra Allah. Inilah yang saya sampaikan waktu memberikan refleksi di Natal bersama Jembrana. Ketika saya mengajak orang untuk memuliakan Allah dengan menghargai setiap pribadi sebagai citra Allah, imago Dei, gambar dan rupa Allah. Kita tidak bisa menjaga kerukunan dalam perbedaan kalau kita tidak melihat sesama sebagai gambar dan rupa Allah yang konkret.
Kita juga tidak bisa memuliakan Allah dengan doa dan pujian-pujian yang hebat tanpa menghargai sesama. Karena yang paling penting adalah memuliakan Allah dalam hidup. Dan itulah yang dikatakan oleh kitab suci pada hari ini. Kita memuliakan Allah dalam hidup dan kita memuliakan Allah dengan diri kita. Inilah yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua. Tubuhmu adalah anggota tubuh Kristus dan tubuhmu adalah bait Allah. Ini jelas menunjukkan bahwa betapa berharganya pribadi di mata Allah dan kita diciptakan sebagai imago Dei, gambar dan rupa Allah. Kita tidak bisa mengenal Allah yang tidak kelihatan kalau kita tidak menemukan diri sebagai ciptaan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati.